Kembali diinterupsi pemirsa, saya ke Bang Edi tadi belum sempat menyampaikan argumentasinya. Bang Edi, memulai tapi apa yang dikatakan Bang Saur tadi menarik soal privacy dan lain sebagainya. Saya paham bahwasanya ini memang banyak sekali mendapatkan sorotan masyarakat. Banyak sekali mendapatkan perhatian masyarakat ya. Kenapa? Memang dari awal ini banyak terjadi pro kontra. Banyak terjadi perbedaan pandangan ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya ini bunuh diri, ada yang menyebutkan bahwasanya pembunuhan ya. Tetapi kita paham bahwasanya memang ini menjadi misteri. Saya kira ini juga sangat saya sampaikan tadi ini sangat menarik. Kenapa? Karena di sini adalah banyak hal yang mendapatkan sorotan. Termasuk misalnya dia adalah menjadi diplomat muda ya. Kemudian bahkan waktu itu ada juga yang menyebutkan bahwa dia adalah merupakan orang yang memberantas TPPO. Banyak juga yang kemarin ya. Namun demikian tentunya memang tugas polisi adalah harus menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi. Dan itu sudah jelaskan kemarin. Bahwa saya tidak tahu persis ya. Tapi selama saya kemarin waktu keterangan pers, saya tidak melihat bahwasanya polisi menyebutkan bahwasanya ini kasus bunuh diri ya. Yang saya lihat kemarin penjelasan Pak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya disebutkan bahwasanya ini meninggal dan tidak ada keterlibatan pihak lain ya. Itu dijelaskan di dalamnya. Namun demikian tadi sahabat saya menyebutkan bahwasanya ada dokter forensik menyebutkan ya. Padahal sebetulnya kalau saya lihat memang ini memang belum selesai kalau menurut saya ya. Masih perlu didalami, termasuk kalau kita lihat saat ini ada handphone yang hilang ya. Saya kira menjadi tugas kepolisian harus menemukan ini sehingga nanti tidak menimbulkan kecurigaan kepada masyarakat ya. Tidak menimbulkan kecurigaan bahwasanya ada sesuatu yang ditutupi. Jadi Anda sepakat ketika ada fakta baru bahwa ini harus dilanjutkan penyelidikannya? Ketika misalnya ada informasi baru, saya kira tugas polisi harus mengungkap jika memang itu ada fakta-fakta yang memberikan suatu fakta baru ya. Dan itu saya setuju kalau misalnya demikian. Oke, karena kejanggalannya bahkan warga atau masyarakat juga melihat ada banyak kejanggalan di sini kan, Bang Saur, silakan Bang Saur. Nah, oleh karena itu saya kira Bung Deep, saya malah disclaimer juga kawan-kawan di Krimum, kelihatannya ada hal yang berbeda soal kasus Sambo. Kita ingat bahwa bagaimana tsunami menghantam teman-teman di kepolisian kasus Sambo, alhamdulillah. Karena partisipasi publik terlebih kepada media kemudian itu terungkap. Maksud saya begini, peristiwa kepada Arya Danu sebenarnya juga ancaman kepada Deib, kita semua yang di sini 280 juta rakyat Indonesia. Nah problemnya adalah kehormatan untuk keamanan, ketertiban, keselamatan nyawa manusia itu ada di tangan polisi. Oleh karena itu saya dorong betul polisi ini. Kita udah selamat beberapa kali karena ada utang mereka, beberapa kasus Firly masih ada utang teman-teman Polda Metro, kasus pemerasan itu Mas BYD. Kita sampai sekarang, artinya kalau kemudian ini tidak dituntaskan, kemudian segera ditutup, ini menurut saya akan lebih tsunami yang sangat luar biasa. Dalam panggung kita ini ada sahabat saya Pak Warsim, beliau ini adalah yang diberi mandat 2 periode dibandingkan teman-teman. Betul. Anda harus ngomong seperti mandat yang ketiga saya diminta narsum. You are emang small, saya masih ingat kata-kata saya, tapi value Anda sebagai Kompolnas itu dahsyat. Saya bahkan kadang-kadang agak sombong. Kalau polisi tidak berubah, dia perlu lapor kepada saya yang saya bilang bintang 5 peci saya. Karena apa? Ketika Sambo kemudian teman-teman polisi bunga itu kita ngirim itu sebagai pesan bahwa kita berpihak kepada keadilan, bukan kepada korps. Bukan kepada korps. Tapi soal nyawa manusia yang sekarang kita berbincangan ini. Tadi Edi bilang, seorang diplomat karir ini tidak mudah menemukan itu, Dave. Saya tidak mau mengatakan bahwa dia lebih hebat dari kita, konstitusi kita mengatakan setiap warga negara. Tapi kalau ini tidak terjadi, ini akan menjadi citra yang sangat buruk lagi kepada teman polisi. Ayo, jangan segera simpulkan, segera kalian berkoordinasi apakah forensik, macam pun, begitu tampil yang mana. Kalau emang belum ada penyidikan, bilang ada penyidikan. Jangan disimpulkan sudah bunuh diri. Gitu. Oke. Mas Yusuf. Ya, penyelidikan ketika pun di sementara ini kalau kasus almarhum ini kan belum ada administrasi penghentian penyelidikan. Dari apa yang disampaikan oleh direktur itu belum menemukan, walaupun kemudian tidak. Tapi ketika menyampaikan terbuka kepada informasi untuk bisa kita dalami, maka itu kita catat. Nah, kita sebagai pengawas tentu mencatat itu. Gitu. Yang kedua,
karena memang sudah kita dorong dari sejak tanggal 22 itu, saya sampaikan kepada rekan saya, Pak Cak Anam, ini handphone harus dicari. Ya. Dipastikan ada petunjuk-petunjuk. Nah, itu. Nah, direktur menyampaikan akan berupaya mencari itu, maka itu kita catat, itu akan terus kita pantau. Nah, artinya kita pun memahamin di dalam teknik penyelidikan rekan-rekan penyelidik ini sebenarnya meskipun penyelidikan itu dikatakan sudah disimpulkan, tapi mereka masih, saya yakin, masih punya penasaran kemungkinan-kemungkinan bahwa ke depan bisa saja ada informasi yang disampaikan tadi itu terbuka, memberikan petunjuk baru bahwa ada membuka bahwa kesimpulan yang diambil kemarin ternyata mendapatkan petunjuk-petunjuk. Itu bisa saja. Nah, karena memang penyelidik itu bekerja tidak selesai. Ini sepanjang itu belum dinyatakan dihentikan penyelidikannya, mereka masih punya penalaran untuk terus bekerja mendapatkan hal-hal yang baru. Termasuk itu yang mencermati apa yang berkembang di publik dan juga media sosial ini kan juga menjadi catatan penting, terutama kejanggalan-kejanggalan yang dianggap oleh publik ini kan harus betul, di era sekarang ini kan tidak mungkin menutup diri. Kalau zaman dulu kan ini masih materi penyidikan belum bisa kita buka. Era sekarang itu sudah dikontrol oleh publik. Sehingga kita pun melihat sebenarnya di dalam proses-proses penegakan hukum saat ini ada timnya sendiri di dalam memantau apa yang ada di media sosial, apa yang ada di publik, yang itu bisa menjadi masukan, input untuk membuat satu skema ke sana, ke sini, kemari, sesuai dengan apa yang dimaksud publik, itu terbuka. Tapi dua hal itu yang tetap kita catat sebagai pengawas, terbuka kepada informasi, berupaya untuk mendapatkan handphone yang terakhir digunakan almarhum, itu yang sangat penting. Oke, baik. Bang Julius. Ya, pertama kita harus apresiasi progres yang didapatkan oleh tim penyidik. Gitu. Tetapi penting bagi penyidik untuk tetap berfokus pada fakta yang didapatkan, bukan pada narasi. Berbagai macam bentuk kejahatan tidak boleh bias konfirmasi apakah karena pendapat publik, karena pendapat forensik dan segala macam sebelum itu tuntas dan selesai. Yang pertama, karena biar bagaimanapun kalau kita merujuk citra Polri, kepercayaan publik terhadap Polri, indikatornya adalah dari setiap kejahatan yang berhasil diungkapkan. Tadi Bang Saur cerita kasus Sambo, Teddy Minahasa dan yang lain, seketika berhasil dibungkus maka citra Polri naik, itu satu. Yang kedua adalah kita merujuk pada statement dari perwira sekaligus pimpinan Dirkrim Pak Kombes Wira. Ketika ini dinyatakan belum selesai, berarti ada kesempatan untuk terus menggali fakta yang menguatkan tanda kutip pembuktian, bukan pembuktian persidangan, tapi pembuktian kesimpulannya seperti apa. Dan pembuktian itu harus beyond reasonable doubt. Tidak boleh ada pertanyaan dan tidak boleh lagi ada konvers yang saling bantah-bantahan antara penyidik dengan forensik, padahal harusnya sinkron. Itu nanti tugas Kompolnas sebagai mitra strategis Mas Yusuf untuk saling berkoordinasi dan meyakinkan kejelasan bagi publik, itu satu. Yang ketiga adalah, Mas, kita sedang menghadapi proses regulasi yang lebih besar. Ada RUU KUHP yang sedang kita bahas. Ke depan Mas Yusuf juga tahu pasti ada RUU Polri yang akan kita bahas segala macam. Menyangkut kewenangannya, struktur dan segala macam. Dan hari ini Polri juga sedang ada pada situasi restrukturisasi. Dengan presiden baru, Wakapolri yang sedang berproses dan segala macam. Pengalaman kami mengamati Polri puluhan tahun, kasus-kasus seperti ini yang merebak di publik, itu seringkali dijadikan bahan gorengan untuk mempengaruhi restrukturisasi dan perbaikan sistem. Ini jangan sampai menuju ke arah sana. Semua harus dijaga dan yang paling penting tujuannya untuk apa? Polri kuat, penanganan kejahatan tuntas tanpa ada pertanyaan lebih lanjut, maka keadilan tercapai bagi masyarakat. Tapi satu lagi Mas Dev, PBI nggak cuma ngoceh doang. Kami buka ruang posko pengaduan informasi untuk memperkuat penyidikan bagi Polri, itu komitmen kami. Baik, dicatat dan ini menjadi atensi kita semua untuk mengawal kasus ini agar keluarga juga mendapat keadilan, khususnya almarhum Arya Daru Pangayunan. Pemirsa Buku Diplomat Pertama, sebuah pencapaian dan cita-cita Mahakarya Daru yang tak akan menjadi abu. Pengungkapan kematian Arya Daru semestinya menjadi alarm bagi Polri. Masih ada kasus kematian janggal lainnya yang meluap lalu senyap. Kasus Ahmad Dori dan Yodi Prabowo bukankah cukup untuk menjadi pengingat? Saya Davi Pratama. Terima kasih Bang Nikolai, terima kasih Bang Saur, Bang Julius juga terima kasih. Bang Edi terima kasih, Bang Yusuf terima kasih banyak sudah hadir di studio kami pemirsa.
Saya Davi Pranama, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.